Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan contoh dasar PNID perpipaan. Nah, ini saya ada beberapa contoh PNID dasar untuk perpipaan. Jadi ini khusus untuk yang masih belajar dasar-dasar perpipaan. Apa sih itu perpipaan gitu kan ya? PNID-nya gimana sih gitu kan? Nah, ini saya kasih gambaran sedikit tentang dasarnya aja. Nah, sini saya nanti menjelaskan PNID ada beberapa ya, ada 3 ya. Yang pertama itu tiga-tiganya yang pertama dari transfer dari mixer ke storage. Cuma ada beberapa opsi atau variasi. Nah, yang pertama ada PNID 1 mixer per sirkulasi plus 1 storage. Terus ada 1 mixer per sirkulasi plus 2 storage dengan varian yang berbeda. Lalu ada 1 mixer plus sirkulasi plus 2 storage varian serupa. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan PNID 1 mixer plus sirkulasi plus 1 storage. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada PNID, ada aktuator valve, ada strainer, ada fleksibel, pompa, check valve, dan manual valve. Nah, sini juga ada mixer, ada storage-nya. Jadi saya akan menjelaskan PNID ini. Jadi kalau untuk teman-teman masih belum tahu nih, aktuator itu apa sih fungsinya, strainer, fleksibel, kenapa sih harus ada, pompa, dan lain sebagainya, saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tonton dulu videonya. Jadi nanti mengikuti di sini biar ngerti gitu. Nah, saya langsung jelasin aja. Nah, di bawah main mixer ini kan ada bottom valve. Nah, itu kita kasih aktuator. Terus kenapa sih harus aktuator gitu kan? Kenapa nggak manual valve aja gitu? Nah, fungsi aktuator ini adalah memberikan trigger atau sinyal ke pompa, sehingga ketika aktuator kita open, kita pencet push button on, dia membuka dan nanti memberikan sinyal kepada pompa untuk pompa running atau berjalan, berputar gitu ya. Nah, baru proses transfer akan dilakukan. Lalu kenapa harus ada 2 gitu? Nah, biasanya kan sini ada langsung transfer ke storage atau kita butuhkan sirkulasi. Nah, ini sebelum teman-teman memencet tombol on untuk transfer, jadi kita pilih dulu nih, kita mau kemana? Kita mau sirkulasi kah atau kita mau transfer langsung ke storage? Nah, itu kita open manual, buka valve-nya manual, pilihan kita yang mana maunya. Salah satu ya, kalau mau sirkulasi, kalau mau ke storage. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, nah di sini ada PNID 1 mixer plus sirkulasi plus 2 storage dengan varian berbeda. Secara kontrol ataupun skema hampir sama. Cuma di sini kita ada tambahan ya di terminalnya ya. Jadi ada opsi nih, selain sirkulasi, selain varian 1, kita juga ada varian 2. Nah, ini storage A, storage B, atau varian A, varian B. Kembalilah kita di mixer ini, kita mixing apa sih, varian apa sih. Nah, itu kita opsi transfernya ke storage yang bersangkutan. Jadi gitu teman-teman ya. Lalu kita nih yang selanjutnya itu di sini PNID 1 mixer plus sirkulasi plus 2 storage tapi variannya serupa. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi yang pertama, cuma dia ada 2 storage. Nah, kalau yang tadi, kalau cuma 1 storage ya teman-teman ya, itu teman-teman bebas nih, di atas storage-nya itu mau dilangsungin pipa aja atau dikasih manual valve aja, tapi dengan kondisi open gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari 1 storage, 2, 3, atau 4, teman-teman wajib menggunakan aktuator. Untuk apa sih teman-teman? Nah, di sini kan di manual valve itu kan kita opsi ya tadi ya, mau transfer sirkulasi apa mau transfer ke storage. Nah, setelah misalkan kita transfer pilihan ke storage, kan ada opsi lagi dong, mau ke transfernya ke storage mana nih, A1 apa A2, varian A1 apa varian A storage 2 gitu kan ya. Nah, disinilah aktuator itu berfungsi. Jadi nanti
di panel listrik teman-teman itu akan ada yang namanya selektor. Itu yang kita memberikan opsi, ini mau yang mana sih, itu yang mau kita open nih gitu kan. Misalkan kita A1 selektor dipindahin ke A1, atau mau ke A2 selektor dipindahin A2. Nah nanti sistemnya kayak gimana sih, kita open manual valve ya satu, terus yang kedua kita putar selektor pilihannya mau kemana. Nah nanti kalau udah dipilih selektornya, dia kan memilih opsi dong memberikan sinyal listrik itu kemana nih, ke storage 1 apa storage A2. Nah setelah pencet on, itu listrik itu akan menyesuaikan mengalirkan ke arah pilihan teman-teman di selektor. Misalkan A1, akuator A1 nanti akan membuka, memberikan sinyal ke akuator main mixer bottom valve-nya, baru memberikan sinyal ke pompa. Nah ketika open dua-duanya, barulah mulai transfer ke storage A1. Begitupun storage A2. Nah makanya kenapa harus ada tambahan selektor, harus ada akuator. Itu fungsinya untuk kita memilih. Ini secara otomatis ya. Tapi kalau misalkan mau manual, silahkan teman-teman bisa ganti akuator di atas storage ini menggunakan valve manual, dengan catatan bukanya juga manual. Jadi teman-teman buka valve manual di terminal ini, lalu teman-teman buka opsi mau storage mana yang ditransfer, teman-teman naik ke atas storage, buka. Nah tapi kan itu nggak efektif lah ya, nggak efisien gitu kan. Nah kita kan bagaimana caranya kita menjadikan hal-hal ini tuh menjadi efektif dan efisien. Nah salah satunya dengan ini. Jadi gitu teman-teman. Nanti teman-teman tinggal improve aja kebutuhan transfer itu ada apa sih gitu kan. Misalkan coba ada masing-masing satu storage, atau misalkan kayak tadi cuma satu storage doang, atau satu mixer dua storage varian yang berbeda, atau yang sama seperti ini serupa. Terus misalkan ada lebih banyak nih, misalkan ada 4 storage, berarti kan minimal itu teman-teman pakai selektor 5 posisi atau 6 posisi. Jadi masing-masing selektor tuh ada opsinya mau kemana sih gitu kan. Nah kalau ini kan bisa nih 3 posisi off ya kan, off ke A1 A2. Jadi gitulah teman-teman kurang lebihnya ya. Ini sebagai acuan dasar untuk teman-teman bisa belajar. Jadi nanti akan ada, ini baru sekedar transfer. Nanti kan ada, kalau misalkan di perpipa itu ada jalur-jalur transfer air, transfer material gitu kan ya. Ada juga misalkan terkhusus ada pipa-pipa yang ada jaketnya, mixer yang ada jaketnya, ada cooling water, ada hot water gitu kan ya buat jaket. Ya macam-macam teman-teman. Jadi ini kita belajar bertahap ya teman-teman ya. Nanti insya Allah saya akan memberikan video lagi. Jadi kita bertahap. Jadi teman-teman bisa sedikit-sedikit mulai paham seperti apa sih gitu kan ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu aja video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.